Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1. URI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam,
Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka.
Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan.
Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon.
Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sendi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat.
Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis Scientific Crime Investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan Scientific Crime Investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi.
Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan.
Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat
1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat ditahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon.
Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat ditahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka.
Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan.
Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon.
Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sendi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat.
Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi.
Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan.
Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat
1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon.
Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka.
Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat ditahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan.
Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon.
Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sendi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat.
Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi.
Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan.
Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat
1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon.
Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka.
Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Pegi Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Pegi Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Pegi Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Pegi Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan.
Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon.
Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sendi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Pegi Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat.
Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat ditahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi.
Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu adalah hal yang sangat sadis. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan majelis hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Aibtu Sulaiman. Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon. Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka. Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun. Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku. Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke Unit Reskrim Polresta Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan.
Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Bentuk tubuh tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan berubah setelah 1 bulan hidup di penjara. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 tepat 1 bulan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki itu tidur di balik dinginnya jeruji besi. Peggy Setiawan diketahui ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 lalu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi DPO selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO dari sebelumnya total ada 3 orang DPO. Namun, polisi kini telah menghapus 2 orang DPO itu lantaran dianggap fiktif. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R. mengungkap, saat ini kondisi kliennya yang berada di dalam penjara baik-baik saja. Namun, kata dia, bentuk tubuh Peggy Setiawan sedikit berubah dibandingkan saat pertama kali ditampilkan di depan publik oleh Polda Jawa Barat, pada Minggu, 26 Mei 2024, lalu. Menurutnya, bentuk tubuh Peggy Setiawan lebih kurus setelah sebulan hidup di penjara. Ia menyebut, selama di dalam penjara, Peggy Setiawan diperlakukan cukup baik seperti tahanan lainnya. Berbeda dengan 8 terpidana kasus Vina yang dikabarkan sempat dianiaya saat di tahanan. Menurut Tony, petugas tak mungkin berani menganiaya Peggy Setiawan seperti apa yang pernah dialami 8 terpidana kasus Vina dahulu. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PTIK, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah. Sandi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Menurutnya, apa yang dialami